Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang ketepatan identifikasi ya. Ini merupakan standar SKP 1 laboratorium ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu tentang standar SKP 1 ya. Laboratorium kesehatan ya mengembangkan dan mengimplementasikan proses untuk meningkatkan ketepatan identifikasi ya. Jadi pada standar SKP 1 ini ya, laboratorium diminta untuk melakukan ketepatan identifikasi. Artinya sampel-sampel yang diperiksa itu harus tepat ya, tidak boleh keliru. Jadi identifikasinya itu harus tepat ya. Ini yang dimaksud dengan standar SKP 1. Baik, kita pahami tentang maksud dan tujuannya. Proses identifikasi dilakukan di laboratorium kesehatan ya, dengan menggunakan paling sedikit 2 dari 4 identitas, yaitu nama pasien atau nama sampel atau nama pengguna layanan ya, kemudian tanggal lahir, kemudian nomor registrasi dan nomor induk kependudukan. Jadi dalam melaksanakan identifikasi, laboratorium diminta ya menggunakan 2 dari 4 ya. Jadi laboratorium disilahkan untuk memilih 2 dari 4 ya. 4 itu apa aja? Yaitu nama dari pasien atau nama dari sampelnya, kemudian tanggal lahir, kemudian nomor registrasi atau nomor induk kependudukan ya. Mana yang laboratorium mau pilih silahkan, minimal menggunakan 2 dari 4 ini ya. Mau dikurangi tidak boleh, tapi kalau ditambah boleh. Jadi ini minimal 2 dari 4 ini. Ini adalah proses melakukan identifikasinya. Baik, kita bahas sekarang, kita lihat elemen penilaiannya ya. Kita lihat yang pertama, terdapat kebijakan, pedoman, dan prosedur. Berarti Bapak Ibu yang ada di lab untuk memenuhi EP1 ini diminta untuk membuat kebijakan, berarti membuat SK, membuat pedoman, dan membuat SOP ya, yang mengatur tentang identifikasi pasien dengan menggunakan paling sedikit 2 dari 4 identitas. Jadi maksudnya untuk memenuhi EP yang pertama ini, Bapak Ibu harus membuat yang pertama, yaitu SK tentang identifikasi pasien harus diberlakukan di laboratorium itu ya. Kemudian membuat pedoman ya, pedoman tentang identifikasi pasien atau sampel. Kemudian yang ketiga adalah prosedur atau SOP tentang identifikasi pasien atau sampel ya, yaitu dengan cara menggunakan paling sedikit 2 dari 4 identitas. Berarti untuk kelengkapan buktinya ya, Bapak Ibu harus membuat 1 SK ya. Sekali lagi, SK tentang identifikasi pasien. Kemudian yang kedua, pedoman adalah pedoman cara melaksanakan identifikasi pasien atau sampel. Kemudian yang ketiga adalah membuat SOP ya, SOP tentang bagaimana cara melaksanakan identifikasi pasien atau identifikasi sampel di laboratorium. Jadi ini Bapak Ibu yang tiga regulasi yang Bapak Ibu harus lengkapi untuk memenuhi EP yang pertama. Jika Bapak Ibu belum terbiasa membuat SK ya,
tolong Bapak Ibu melihat video ya. Video yang berjudul SK ya, surat keputusan di channel Rumah Akreditasi ya. Di dalam video ini akan dijelaskan langkah demi langkah cara membuat SK. Jadi nanti Bapak Ibu setelah menonton video ini diharapkan Bapak Ibu sudah bisa membuat SK ya. Video ini sekali lagi ada di channel Rumah Akreditasi ya di YouTube ya. Kemudian Bapak Ibu ya, jika ingin untuk membuat SOP juga sudah kami buatkan video ya, video tentang cara membuat SOP ya, standar operasional prosedur ya. Video ini juga ada di channel Rumah Akreditasi ya. Jadi setelah menonton video ini Bapak Ibu juga diharapkan sudah bisa membuat SOP. Kenapa? Karena di dalam video ini dijelaskan langkah demi langkah cara membuat SOP. Kemudian berikutnya untuk membuat pedoman atau panduan ya, kami juga telah membuat video ya, telah menyediakan video di channel Rumah Akreditasi yang berjudul pedoman atau panduan ya. Bapak Ibu silakan menonton video ini di channel Rumah Akreditasi ya. Di dalam video ini juga dijelaskan langkah demi langkah cara membuat pedoman atau panduan ya. Jadi diharapkan nanti setelah Bapak Ibu menonton video ini Bapak Ibu sudah bisa membuat pedoman atau panduan ya. Ya. Baik, kita lihat elemen penilaian berikutnya yaitu EP yang kedua ya. Terdapat bukti identifikasi ya yang dilakukan mulai dari pendaftaran sampai penyerahan hasil. Jadi Bapak Ibu ya harus membuktikan ya kepada surveyor nanti bahwa identifikasi di laboratorium Bapak Ibu telah dilakukan ya. Bagaimana caranya membuktikan? Yaitu menunjukkan bukti pelaksanaan ya, identifikasi di pendaftaran ya. Di pendaftaran nanti Bapak Ibu kan menggunakan formulir, maka di formulirnya itu ada bukti identifikasi, artinya ditanyakan namanya siapa, kemudian tanggal lahirnya kapan. Nah, dengan dua itu sudah cukup, itu namanya sudah dilakukan identifikasi. Jadi sekali lagi di pendaftaran Bapak Ibu nanti membuktikannya dengan formulir pendaftaran. Di situ diisi namanya pasien atau namanya sampelnya, kemudian tanggal lahir, atau kalau sampel itu nomor registrasi ya. Kemudian yang kedua dalam pemeriksaan ya, pemeriksaannya juga ya, hasilnya itu juga harus diidentifikasi. Jadi harus ada namanya, nama pasiennya, atau nama dari sampelnya itu, kemudian ada nomor induk atau nomor registrasi, atau bisa juga menggunakan tanggal lahir ya. Yang jelas identifikasi yang dilakukan di pendaftaran harus sama yang ada di pemeriksaan. Juga pada saat Bapak Ibu penyerahan hasil laboratoriumnya, pada saat hasil laboratorium mau diserahkan kepada pasien juga harus ditanya namanya siapa, kemudian tanggal lahirnya kapan. Dengan begitu maka ini merupakan bukti Bapak Ibu telah melakukan identifikasi mulai dari pendaftaran sampai penyerahan hasil. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, tolong kami diberi like ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe agar tidak ketinggalan kalau kami upload video yang baru. Dan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan yang kurang jelas, tolong ditanyakan dengan menulis pertanyaan di komen YouTube ya, di channel Rumah Akreditasi. Atau kalau Bapak Ibu pengen dibuatkan materi atau konten sesuai yang diinginkan juga, silahkan menulis di komen YouTube channel Rumah Akreditasi. Kemudian yang terakhir,
Tolong Bapak Ibu bantu kami untuk share video ini kepada teman yang lain, sahabat yang lain ya, agar teman dan sahabat yang lain ikut mendapatkan manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.